Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nabil Aditya Nasir dari kelas Aquacultur 1 Budidaya Perairan. Baik, saya akan membawakan ceramah yang berjudul Dakwah Pentingnya Sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana pada hari ini sampai detik ini alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan, kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa kita diberi umur yang panjang, untuk bisa kita masih diberi kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan pada Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dialah Nabi yang menjadi suri tauladan umat manusia, umat Islam di seluruh dunia, yang membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, atau yang lebih dikenal dari masa kebodohan menuju dari zaman jahiliyah menuju alam Islamiyah yang terang benderang. Alhamdulillah. Baik, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan membawakan ceramah yang berjudul dakwah tentang mengajak pentingnya sholat. Sholat yang berarti secara bahasa dari kata ucapan. Secara istilah, sholat itu adalah kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam sesuai dengan tata cara dan syarat tertentu. Itu adalah sholat. Sholat ini adalah bentuk beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala bagi umat Islam. Untuk apa umat Islam hidup di dunia, dilahirkan di dunia ini, jika ia tidak pernah sholat, meninggalkan sholat dan lain sebagainya? Dia ingkar, dia sudah tahu bahwa sholat itu wajib, dia tidak melakukannya. Jadi kita harus wajib beribadah kepada Allah SWT. Hukum dari sholat ini adalah wajib, dan adapun sunnah bagi ketika sholat sunnah ini termasuk yaitu sholat duha, sholat sebelum sholat fardu atau sholat setelah sholat fardu, itu sholat sunnah. Sholat sunnah ini kenapa dikatakan sholat sunnah? Karena apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila tidak dikerjakan tidak mendapat pahala, ya seperti itulah. Tetapi ada yang namanya sholat wajib. Nah, yang dimana sholat wajib ini sangat dianjurkan atau diwajibkan untuk dilaksanakan bagi umat Islam yang sudah balik. Nah, sholat wajib ini ada 5 waktu fardu: subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ini sholat yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam. Laki-laki, perempuan yang sudah balik sangat wajib dianjurkan untuk melaksanakan sholat dan tidak boleh meninggalkan. Dosa dari meninggalkan sholat ini adalah itu neraka. Adapun banyak siksaan-siksaannya nanti kelak di akhirat, seperti itu. Baik, bagi umat Islam, sholat adalah sangat berkewajiban bagi kita semua. Anak-anak, mungkin dari orang tua, anak yang sudah punya anak, ya sangat menganjurkannya untuk memulai atau memperkenalkan pentingnya sholat ini bagi kehidupan. Nah, dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis-sabri was-salat wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Yang artinya, dan mohonlah kepada pertolongan kepada Allah dengan salat dan sabar, dan sungguh salat itu berat kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Al-Quran surah Al-Baqarah. Jadi dalam ayat ini kita dianjurkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat. Apapun pekerjaanmu, mau kamu itu kaya, miskin, kamu harus tetap sholat. Karena sholat itu kewajiban bagi semua orang, tidak mengenal namanya derajat. Oh, si miskin harus sholat, si kaya tidak boleh sholat, oh tidak, seperti itu. Begitupun dengan jabatan, tidak mengenal jabatan pemimpin, presiden dan lain-lain sebagainya, semuanya harus sholat. Itu bagi umat Islam, seperti itu.
Nah, bagaimana fungsinya? Bagaimana apa manfaat dari kegunaan dari sholat ini, pentingnya sholat? Yang pertama yaitu mencegah dari kegiatan keji dan munkar. Nah, tentu saja ketika seorang hamba beribadah atau setelah melakukan sholat 5 waktu sudah melakukannya, maka jika dia berkenaan atau dia pasti terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Oh, saya mau melakukan mencuri, saya mau mencuri. Nah, seketika dia mau mencuri, dia terus benak di pikirannya, ih, kenapa saya mau mencuri? Saya kan sudah pernah sholat. Nah, itu sudah terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Ada firasat bahwa fulan, kamu sudah sholat, kau ini seharusnya mencontohkan sebagai hamba yang baik karena sudah sholat, seperti itu. Nah, yang kedua, kegunaan dari sholat ini adalah menjadikan insan yang bertakwa. Tentu saja ketika kita sholat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu saja kita bertawakal, meminta doa kepadanya, ya Allah, mudahkanlah mudahkanlah cara saya menimba ilmu, mudahkanlah rezekiku ya. Tentu saja itu sebagai bentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga yaitu pentingnya sholat karena menjadikan hambanya beruntung di dunia dan di akhirat. Kenapa beruntung? Karena Allah Subhanahu wa taala menjamin mengasih pahala kepada hambanya yang sholat. Orang yang sholat, laki-laki yang sholat di masjid mendapatkan 27 pahala, 27 derajat pahala. Bukan main. 5 waktu sholat di masjid, 27 pahala dikali 5. Oh, Masya Allah, sangat banyak pahala. Mendapatkan keberuntungan di dunia, pastinya dunia, dan keberuntungan juga di akhirat nanti insya Allah, dan dimasukkan ke dalam surga. Pentingnya sholat adalah ketika seorang hamba subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ini melaksanakan sholat 5 waktu, insya Allah di akhiratnya nanti di akhirat insya Allah akan dimasukkan ke surga. Amin ya robbal alamin. Baik, itulah pentingnya sholat, dan saya juga berkewajiban mengajak kepada teman-teman sekalian untuk berdakwah, mengajak kepada kebaikan. Apapun pangkat dan jabatanmu, haruslah engkau mengajak kepada saudaramu untuk mengajak kepada kebaikan. Hadis Nabi Muhammad SAW, baligo ani walau ayat, sampaikanlah dariku walau satu ayat. Jadi semua umat Islam wajib saling mengingatkan, berdakwah kepada sesamanya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan ucap dan perkataan yang kurang baik, karena saya hanya manusia biasa. Saya kira dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.